Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, selamat datang kembali dan selamat kita bersama-sama beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita mau bawa korban syukur bagi Dia. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Musikan kembali. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
kami Tuhan, tetapkan terus menuh hatiku penuh dengan syukur. Kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada hari ini sidang jemaat-Mu datang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu setiap kehidupan kami, sehingga ibadah kami memuliakan nama Tuhan, mendatangkan berkat bagi kami maupun siapapun orang yang akan mendengarkannya. Ya Tuhan, juga firman-Mu biarlah menuntun hidup kami untuk lebih baik lagi seturut dengan kebenaran-kebenaran daripada Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Sorat Hosana. Ku
kita bersorak-sorai bagi Dia karena Dialah yang memerintah. Bagi Dialah segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia harapannya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia harapannya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian-pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia harapannya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia harapannya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Mari puji Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bernama surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bernama surga bumi sujud menyembah. Sekali lagi. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi yang bernama surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Ya surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Dipersilahkan duduk kembali. Kami persilahkan pujian dari kaum pria untuk memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan sumber kemenangan itu mau kita jadikan kekuatan di dalam hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Korban pertama bagi pekerjaan Tuhan tak pernah kecewa mengiring Yesus. Yesus sampaikan, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Haleluya. Berjalan sertanya makin bahagia. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya makin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, serahkan semua. Berjalan sertanya makin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, serahkan semua. Berjalan sertanya makin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya makin bahagia. Tak pernah kecewa buat sekali lagi. Tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya makin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa buat selamanya. Haleluya. Mari kembali berdiri bersama-sama. Tetaplah iring Yesus ya. Tetaplah iring Yesus. Ada tangan kuat yang selalu memegang menyertai kehidupan kita. Ada Yesus yang selalu beserta sampai kesudahan zaman. Haleluya, haleluya Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sepanggil nama itu Yesus. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari segenap kaum wanita pujikan. Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Aku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu sertaku. Yang pria, satu sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu sertaku. Bersama-sama tangan kuat yang memegangku selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri.
Terima kasih Roh Kudus. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu kasih Hartati berdoa dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Terpujilah nama-Mu ya Tuhanku. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami bisa bersama-sama berkumpul kembali, memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala, Tuhan kuasa-Mu. Terima kasih pada pagi hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebaikan firman-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan, kiranya hamba-Mu yang melayani, Engkau beri kekuatan dan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Itulah doa sembahyang kami pada pagi hari ini. Kami aturkan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Sudah sarapan? Belum, Mas Abed, belum. Semangat ya Bapak Ibu, kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan firman Allah, dan kita mau terus belajar tentang kebenaran Allah. Mari kita buka Bilangan pasalnya yang ke-13. Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan baca secara bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Tuhan berfirman kepada Musa, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Isakar, Igal bin Yusuf. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimanakah kota-kota yang didiaminya,
Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah baca beberapa ayat pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat ya, bagaimana semuanya Allah catat di dalam Alkitab, termasuk nama-nama ya. Kalau kita pikir sepertinya kurang penting. Kenapa dari suku ini secara terperinci dicatat di dalam buku Alkitab. Maksudnya apa? Tentu saja ada maksud dan tujuan Allah mengilhamkan firman Allah ini kepada penulis dan dicatat dan dibukukan di dalam Alkitab yang Bapak, Ibu, dan Saudara baca pada pagi hari ini. Tema khotbah, pemimpin yang berjalan dengan iman. Pemimpin yang berjalan dengan iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemimpin artinya orang yang memimpin. Tugas pemimpin secara umum ya saudara, sebagai penentu arah, menghidupkan, mengarahkan, menggerakkan terhadap orang-orang yang sedang dipimpinnya. Dan ada banyak, saudara bisa simpulkan sendiri, masih banyak lagi tugas-tugas pemimpin. Kita mau melihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, pemimpin bagaimana yang berjalan dengan iman. Siapakah mereka? Kalau dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua, Tuhan sendiri yang berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ada berapa saudara suku Israel? 12 yang tercatat. Ada 12 dan Tuhan katakan kepada Musa, suruhlah mereka pemimpin-pemimpin bangsa Israel, pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Kita lihat lagi ayatnya yang ketiga. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi Tuhan mau bekerja sama dengan Musa, dengan pemimpin-pemimpin yang ada di antara bangsa Israel, dengan kepala-kepala yang ada di antara setiap suku bangsa Israel. Ada 12 saudara, dan kita sudah baca bersama-sama tadi. Setiap nama dari suku Ruben ada, dari suku Simeon ada yang dipilih, dan itu pemimpinnya bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang asal-asalan, yang Tuhan mau ajak bekerja sama untuk pergi mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan kepada orang Israel. Ada 12 kepala-kepala suku Israel. Mereka ditugaskan saudara. Kenapa harus pemimpin-pemimpinnya? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus Tuhan tentukan seperti itu? Otomatis ada maksud dan tujuan dan rencana Allah yang Allah mau kerjakan. Kalau dari setiap suku ada pemimpinnya, ada kepalanya, berarti memiliki pengaruh yang penting bagi setiap orang yang sedang dipimpin olehnya. Pemimpin utamanya adalah Musa.
Mereka memiliki pengaruh yang penting terhadap bangsa Israel, terlebih khusus terhadap orang-orang yang ada di sukunya sendiri. Makanya Tuhan katakan seperti itu kepada Musa. Dan Musa sebagai wakilnya Allah, apakah Musa membantah perintah Tuhan? Kenapa sih Tuhan harus diintai dulu sebelum masuk ke tanah Kanaan? Kenapa enggak langsung saja Tuhan bawa bangsa Israel langsung masuk ke tanah perjanjian? Kenapa harus diamat-amati terlebih dahulu? Supaya mereka tidak kaget, saudara. Supaya mereka sudah punya pandangan, oh ternyata negeri itu seperti ini kondisinya. Ternyata penduduknya seperti ini. Itulah tujuan Allah. Ayat yang keempat sampai 16 tadi kita sudah baca, nama-nama mereka semua tercatat. Hal apa yang harus diamati di tanah Kanaan? Bapak Ibu Saudara bisa melihat mulai dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Apa yang harus diintai? Dengan jelas Musa memberikan perintah tersebut. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Kotanya seperti apa? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak? Secara detail Musa menugaskan kepada ke-12 pengintai ini, kepada 12 pemimpin-pemimpin suku Israel, kepala-kepala orang-orang yang diyakini mampu menjalankan tugas kepemimpinan. Itulah yang harus mereka amati, saudara. Selanjutnya Musa memberikan pesan bahwa tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Musim panen, saudara, pada waktu itu. Musa katakan, tabahkanlah hatimu, tetapkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Karena Musa tahu perjalanan yang akan mereka tempuh adalah perjalanan yang sulit. Perjalanan yang sukar, walaupun hanya mengintai harus butuh keberanian. Walaupun tidak berperang dengan orang-orang yang ada di tanah Kanaan, tetapi mereka harus benar-benar punya cara pandang yang baik, menilai bagaimana kondisi tanah Kanaan itu. Dan mereka harus menyampaikan hasil dari apa yang mereka lihat di tanah Kanaan, disampaikan kepada Musa dan bangsa Israel. Ayat 21 sampai ayat 22 di situ menjelaskan bahwa ke-12 pengintai ini mereka pergi menjalankan tugas mereka. Semuanya siap, saudara. Semuanya bersedia. Tetapi apakah semuanya mempunyai cara pandang yang sama? Apakah semuanya punya pola pikir yang sama? Tidak, saudara, berbeda-beda. Mari kita lihat ayat yang ke-22. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggadarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Mereka ini yang dimaksud adalah Yosua dan Kaleb. Mereka menjalankan tugas daripada Musa.
menjalankan tugas yang sudah Allah percayakan. Sudah dikatakan di dalam ayat 22, di sana ada keturunan enak. Ada bangsa yang menempati tanah Kanaan, tetapi fokus mereka tidak di situ, saudara. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, di sana mereka memotong suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggadarnya. Menggadar itu, saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Kamus Bahasa Indonesia, artinya memikul. Dipikul, saudara, setandan buah anggur. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini pasti pernah membeli buah anggur. Kalau setandan itu tangkai ya saudara, tandan itu tangkai yang panjang pada buah-buahan yang bergugus, yang bersusun. Kalau misalnya pisang bergugus ya saudara, bersusun. Kalau dipotong langsung itu artinya satu tandan. Nah ini anggur saudara. Satu tandan dipikul sama Yosua dan Kaleb. Coba kita bayangkan. Saya download gambar tapi pecah gambarnya, nggak bisa ditampilkan di LCD. Kita bayangkan betapa besarnya buah anggur itu kalau dipikul. Satu tandan dipikul oleh 2 orang. Kita bisa bayangkan betapa suburnya tanah Kanaan itu. Luar biasa ya saudara. Saya kalau belajar pakai kamus-kamus, kalau nggak ngerti artinya apa, saya cari kamus bahasa Indonesia. Kalau nggak dapat lagi, saya lihat lagi, ini tulisannya di bahasa Inggris apa, artinya apa. Sedikit-sedikit kosakatanya bertambah saudara. Menggadar ini apa artinya? Ternyata memikul, dipikul saudara. Kalau saya membeli zaman sekarang ya, setandan buah anggur bisa dipegang. Lah ini dipikul oleh 2 orang. Bentuknya seperti apa? Kita bisa bayangkan sendiri, atau Bapak Ibu Saudara selesai ibadah bisa browsing-browsing, bisa lihat bagaimana besarnya. Dan dikatakan juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Betapa suburnya tanah Kanaan. Bukan keturunan enak yang mereka lihat, bukan orang Ahiman, Sesai dan Talmai yang mereka lihat. Sebagai seorang pemimpin, mereka berjalan dengan iman kepada Allah. Kenapa saudara? Karena di dalam ayat yang kedua mengatakan bahwa tanah itu akan diberikan Tuhan kepada orang Israel. Sekalipun penduduk yang mendiami pada waktu itu orang-orang raksasa, Yosua dan Kaleb tetap berjalan dengan iman mereka sebagai pemimpin. Mereka harus membawa pulang hasil dari tanah itu. Mereka harus sampaikan kabar baik kepada bangsa Israel. Ini 2 orang pengintai saudara, Yosua dan Kaleb. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ayat yang ke-8 dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Hosea bin Nun itu adalah Yosua. Kaleb dari suku Yehuda. Mereka berdua mempunyai cara pandang yang positif. Waduh, buahnya sangat besar, bentuknya, modelnya. Mereka potong saudara, mereka pikul. Mungkin sambil bersembunyi-sembunyi biar tidak kelihatan oleh penduduk aslinya. Mereka menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan baik. Ketika mereka membawa hasil, pasti orang-orang yang melihat akan mempercayai mereka. Oh iya, negeri itu benar-benar berlimpah susu dan madunya. Negeri yang subur, yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk mereka tempati. Mereka enggak takut saudara. Kondisi penduduk di tanah Kanaan yang dikatakan raksasa. Karena iman yang memimpin kehidupan Yosua dan Kaleb. Selanjutnya saudara, kita lihat ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades
di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka menunjukkan, saudara, inilah hasilnya yang mereka pikul selama 40 hari. Ketika mereka mengintai, mereka bawa pulang hasil yang bagus, hasil yang baik, kabar yang baik mereka sampaikan. Ayat 28 kita perhatikan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ada tantangan, saudara. Tetapi sebagai seorang pemimpin dari suku Israel, Yosua dan Kaleb tidak melihat hal-hal yang demikian. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan iman mereka terus berjalan. Dengan iman mereka bisa mengambil hasil dari tanah itu untuk diperlihatkan kepada bangsa Israel, kepada Harun dan Musa. Iya, secara fakta mereka melihat seperti yang dijelaskan dalam ayat 28 dan 29. Ada orang Amalek di sana. Kotanya berkubu. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Itu faktanya, saudara. Tetapi di sisi lain, Yosua dan Kaleb melihat bagaimana negeri itu benar-benar diberkati, benar-benar subur, dan itu adalah tanah perjanjian yang sudah Allah janjikan seperti Bapak Ibu Saudara baca dalam ayat yang kedua. Itu tanah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Ayat 30 kita lihat. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tuhan yang akan memimpin mereka karena Tuhan yang sudah berjanji. Yosua dan Kaleb adalah contoh pemimpin yang berjalan dengan iman kepada Allah. Mereka adalah kepala-kepala dari suku orang Israel. Mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap suku mereka. Jadi ketika mereka mendapatkan tugas, iman yang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan mereka supaya mereka dapat melihat hal-hal yang positif yang ada di depan mereka sekalipun ada tantangan demi tantangan yang harus dialami. Kaleb berkata, kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Amin. Bagaimana mereka melihat Allah membebaskan kehidupan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Bagaimana Allah memimpin mereka melewati laut Teberau. Firaun beserta pasukannya mengejar, di depan adalah laut, di belakang adalah pasukan tentara Firaun. Mereka nggak bisa pergi kemana-mana, tetapi Allah memberikan pertolongan dan hal-hal yang lainnya. Jadi iman mereka tetap kuat. Saya harus memberikan pernyataan yang bisa membangkitkan iman dari orang-orang yang akan mendengar pesan mereka ketika mereka pulang dari tanah Kanaan. Inilah dua contoh pemimpin yang berjalan dengan iman mereka kepada Allah. Iman yang mereka miliki membuat mereka mampu melihat hal-hal positif, hal-hal yang baik yang ada di tanah Kanaan. Mereka memegang teguh janji Tuhan. Kita lihat versi yang kedua, saudara. 10 pengintai yang lainnya, ayat 31.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini yang mereka sampaikan, saudara. Mereka enggak bawa pulang hasil dari tanah itu. Yang mereka bawa hanya perkataan mereka, hanya ucapan mereka, dan itu bisa mempengaruhi orang-orang yang mendengarkannya. Kita enggak bisa maju, kita enggak bisa pergi ke sana karena mereka lebih kuat dari bangsa Israel. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Cara pandangnya berbeda, saudara. Versinya beda. Kalau Yosua dan Kaleb ada hasil yang mereka bawa dari tanah itu. Yosua dan Kaleb melihat hal-hal yang positif karena iman yang mengerjakan itu dalam hidup mereka. Bagaimana dengan 10 pengintai yang lain? Jelas firman Tuhan katakan mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Di manakah iman mereka? Bagaimana sikap mereka melihat kondisi tanah Kanaan yang dilihat hanya tantangannya, saudara? Mereka berjalan dengan kekuatan mereka. Mereka berjalan dengan kemampuan mereka, dengan kegagahan mereka. Kurang percaya terhadap janji yang sudah Allah sampaikan. Dari Mesir mereka keluar untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi mereka enggak sanggup, saudara. Mereka enggak bisa melihat hal-hal indah, hal-hal yang baik karena imannya yang kurang berfungsi dalam hidup mereka. Kurang meyakini janji Allah, kurang mempercayai perkataan-perkataan Allah. Pada umumnya manusia seperti itu, saudara. Salah satu sifat manusia seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Lebih cenderung percaya pada perkataan-perkataan yang negatif daripada yang positif. Lebih percaya pada perkataan orang daripada perkataan Allah. Kalau Allah katakan pasti Tuhan sertai, tetapi dalam perjalanan hidup kita mengalami tantangan demi tantangan, persoalan, pergumulan. Kita kurang meyakini, katanya Allah sertai, kenapa seperti ini? Katanya Allah sertai, kenapa seperti ini yang terjadi? Katanya Allah memberkati anak-anaknya, kenapa saya hidup sepertinya enggak cukup-cukup, sudah bekerja dari pagi sampai malam, sampai pagi. Kok masih aja terus seperti ini? Apakah kita masih mau terus mempercayai perkataan firman Allah? Apakah iman ini masih akan terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Manusia lebih mudah mengikuti hal yang salah daripada hal yang baik. Kecenderungannya seperti itu, saudara. Dimulai dari Hawa. Ketika Tuhan sampaikan di Taman Eden, kamu jangan, Adam dan Hawa jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden.
Mereka dengar itu perkataan yang Allah sampaikan, tetapi ketika Hawa bertemu dengan ular, ular katakan gak apa-apa. Gak apa-apa. Mana yang harus lebih dipercaya, saudara? Tuhan apa iblis? Yang menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan apa iblis? Yang harus dipercaya itu siapa? Yang menciptakan atau yang diciptakan? Kalau Tuhan sudah larang, jangan, berarti itu sesuatu yang tidak baik. Kalau terus dilakukan, ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kita tahu bersama apa yang Adam dan Hawa lakukan. Hawa lebih cenderung mendengarkan perkataan iblis, diambil, dimakan, selanjutnya diberikan kepada Adam yang ada bersama-sama dengan dia. Dihukum oleh Allah. Lebih cenderung mempercayai perkataan iblis daripada perkataan Allah. Sama seperti bangsa Israel, Yosua dan Kaleb sudah memberikan bukti, ini loh yang kami bawa. Kaleb pun mengatakan, kita pasti akan mengalahkan bangsa itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Iman Kaleb dan Yosua tetap kuat, tetap teguh. Sebagai pemimpin mereka harus mentransfer, menyalurkan, memberikan contoh kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, kepada suku yang mereka pimpin. Nah, tapi 10 pengintai yang lain bukan hal seperti itu yang mereka sampaikan. Hal yang berbeda, hal yang memberikan sebuah ketakutan kepada orang yang mendengarnya. Perkataan-perkataannya negatif, karena mereka berjalan dengan kekuatannya sendiri. Karena mereka berjalan dengan kemampuannya sendiri. Mengesampingkan iman, kepercayaan mereka kepada Allah. Di sana raksasa. Kami orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Seperti belalang, saudara. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Orang-orang di sana raksasa ketika melihat 10 pengintai itu, mereka melihat sangat kecil. Kalau 10 pengintai melihat ke atas ya saudara, waduh mereka sangat besar, gak mungkin kita bisa kalahkan. Gak bisa, gak ada alat perang yang bisa mengalahkan mereka. Gak ada cukup tenaga, cukup kekuatan, mereka bukan pasukan yang sudah terlatih. Dan lain-lain saudara, intinya yang negatif yang mereka terima. Berbeda jauh dengan Yosua dan Kaleb. Apa yang mereka alami saudara? 10 pengintai ini, apa yang terjadi pada 10 pengintai yang membawa kabar yang tidak baik? Bilangan 14 ayat 36. Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 36 sampai 37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Mati saudara, karena kabar busuk yang mereka sampaikan, kabar yang tidak baik. Mereka mati kena tulah di hadapan Tuhan. Mereka gagal menjadi pemimpin terhadap suku mereka, gagal memberikan perkataan-perkataan yang bisa membangun iman bangsa Israel, supaya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Mereka binasa saudara. Ketika bangsa Israel mendengar apa yang disampaikan oleh 10 pengintai tadi, apa yang menjadi respon mereka saudara? Respon bangsa Israel, bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Respon mereka, saudara, sangat tidak baik. Lebih mempercayai 10 orang daripada 2 orang. Karena kalah ya saudara jumlah suaranya. 10 lebih banyak daripada 2. Sekalipun yang 10 sudah membawa bukti hasil dari tanah Kanaan, mereka nggak percaya. Lebih percaya yang 10 orang yang hanya ngomong aja terus. Dan tidak ada Tuhan di dalam setiap perkataan yang mereka katakan. Tetapi bangsa Israel lebih cenderung percaya kepada 10 pengintai itu. Mereka bersungut-sungut di hadapan Musa dan Harun. Mereka katakan, "Kami akan pulang ke tanah Mesir." Padahal sebelumnya mereka juga mengalami betapa beratnya penderitaan yang ada di Mesir. Betapa sulitnya mereka hidup sebagai budak di tanah Mesir. Mereka ingin pulang. Yang pertama mereka bersungut-sungut pada Musa dan Harun. Yang kedua mereka mau pulang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua dan Kaleb adalah contoh pemimpin yang berjalan dengan iman. Sekalipun mereka hanya berdua, jumlahnya sedikit saudara. Tetapi ketika diberikan tugas, seperti yang firman Allah katakan kepada Musa, "Pilihlah pemimpin-pemimpin di antara mereka." Dan Musa memilih kepala-kepala di antara suku Israel. Mereka tahu bahwa mereka punya pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang mereka sedang pimpin. Sekalipun hanya 2 orang, sekalipun ada tantangan di tanah Kanaan, tetapi mereka bisa melihat hal-hal yang positif. Sekali lagi saya katakan, karena ada iman yang bekerja dalam hidup mereka. Mereka pegang teguh janji Tuhan, tanah Kanaan diberikan kepada bangsa Israel. Bangsa yang menempatinya akan dimusnahkan. Bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Allah untuk diam di tanah perjanjian. Mereka menjadi contoh yang baik. Saya dan saudara adalah seorang pemimpin, amin. Siapa yang kita pimpin? Yang pertama diri kita sendiri. Yang sudah menikah, siapa yang kita pimpin? Dalam keluarga, ketika Tuhan percayakan anak-anak sebagai kepala rumah tangga, ada istri, ada anak-anak sebagai ibu rumah tangga, ada anak-anak yang harus dipimpin, yang harus diarahkan kepada kebenaran. Gaya kepemimpinan apa? Seperti apa yang sedang kita terapkan dalam kehidupan ini? Apakah seperti Yosua dan Kaleb yang berjalan dengan iman, atau seperti 10 pengintai yang lainnya yang berjalan berdasarkan kemampuan mereka sendiri sehingga mereka tidak mampu melihat berkat-berkat yang ada di tanah Kanaan? Yang kita pimpin sedang kita arahkan kemana? Kepada Allah sesuai petunjuk firman Allah atau sesuai dengan petunjuk dunia ini? Ada banyak cara-cara saudara menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Bapak Ibu Saudara bisa baca di buku-buku di internet. Dunia juga memberikan contoh secara terang-terangan. Pemimpin yang berkuasa bisa melakukan segala sesuatu, mampu saudara. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah.
dan lain sebagainya. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, gak usah berbicara untuk hal-hal yang besar dulu saudara. Tidak, untuk diri kita sendiri saja. Sebagai pemimpin, sedang kita pimpin kemana diri kita ini. Sedang diarahkan kemana, sedang berjalan di jalurnya mana. Yang sesuai firman Allah atau yang di luar kebenaran firman Allah. Lebih mempercayai perkataan orang atau perkataan Allah. Oh, di sana dia bisa melihat yang begini-begini, bisa cepat kaya. Kita ikut. Apakah seperti itu, saudara? Atau kita tetap menantikan janji Allah seperti Abraham? Ketika menerima janji Allah untuk menjadi satu bangsa dari keturunannya sendiri. Dia berusia 75 tahun. Dan janji Allah itu baru tergenapi ketika Abraham berumur 100 tahun. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian. Ada jarak 25 tahun saudara untuk menantikan janji Allah itu tergenapi. Ada jarak 25 tahun bukan waktu yang sedikit. Berapa banyak air mata yang dicurahkan. Berapa banyak doa-doa yang sudah dipanjatkan kepada Allah. Berapa banyak tantangan demi tantangan yang harus mereka alami. Sampai mereka memiliki keturunan yaitu Ishak sebagai anak perjanjian. Berapa banyak perkataan orang yang menghina Sarah. Kamu mandul, kamu gak bisa punya anak, kamu begini, kamu begitu. Tetapi mereka terus meyakini, mereka terus berjalan dalam iman. Abraham sebagai pemimpin dalam keluarga, dia tetap mengarahkan rumah tangganya berjalan di dalam Tuhan. Ketika berusia 100 tahun Allah genapi janjinya. Mendapatkan keturunan dan di situ dimulailah Abraham menjadi satu bangsa. Sampai hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah, bangsa pilihan Allah. Abraham gak terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang. Seperti Yosua dan Kaleb. Mereka gak terpengaruh dengan fakta yang sedang terjadi di tanah Kanaan. Mereka bisa melihat hal yang lain. Supaya mereka bisa menyampaikan informasi yang positif. Informasi yang di dalamnya ada Tuhan yang dipermuliakan. Yang di dalamnya ada kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam hidup bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan. Ketika saya dan saudara sedang menantikan janji Allah dan menghadapi persoalan dalam hidup, marilah kita tetap berjalan maju dengan iman. Marilah kita tetap mengarahkan, memimpin hidup kita untuk tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, melihat hal-hal yang positif, hal-hal baik yang ada di balik persoalan yang sedang Bapak Ibu saya saudara alami hari-hari ini, amin. Terus arahkan hidup ini kepada kebenaran Allah, terus pimpin hidup ini, terus bawa supaya kita sampai kepada tujuan. Bapak Ibu Saudara yang sudah memiliki keturunan, memiliki anak, bawa anak-anak untuk mengenal Yesus Kristus. Sejak kecil diarahkan, dibawa untuk belajar beribadah kepada Tuhan. Jangan kita punya pemikiran, dia nggak ngerti kok, dia belum paham, masih kecil, nanti aja kalau sudah besar. Nggak bisa saudara, nggak bisa punya prinsip seperti itu. Kalau kita kasih makan anak ya, mulai dari MPASI, apakah mereka mengerti itu makanan fungsinya apa? Gak paham, tetapi manfaatnya mereka terima. Sama ketika kita mengarahkan, memimpin, membawa anak-anak kita untuk beribadah. Iya, mereka kurang mengerti, belum paham, tetapi ada manfaat yang akan mereka terima, amin. Ada berkat Allah yang Allah curahkan kepada anak-anak yang setia beribadah kepada Tuhan.
Ketika mereka sudah semakin dewasa mereka kan paham, iya, sejak kecil saya dibawa oleh orang tua untuk beribadah. Mungkin kita kewalahan saudara, mereka rame, mereka berisik dan lain sebagainya. Itu memang masa-masanya saudara, tapi apakah selamanya akan seperti itu? Tidak. Diarahkan, dipimpin, dibawa kepada jalan yang benar sesuai dengan iman yang kita yakini kepada Allah, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Keluarga dibawa kepada Allah. Bapak ibu saudara yang memiliki anak dulu sekolah minggu, rajin sekali saudara, terus pertahankan itu. Ketika berada di masa peralihan dari sekolah minggu naik ke remaja, naik ke pemuda, terus arahkan mereka supaya tetap setia, jangan terhilang. Yang punya waktu yang paling banyak bersama dengan anak-anak itu adalah orang tua. Orang tua punya pengaruh yang sangat besar sebagai pemimpin, bukan otoriter saudara, tetapi mengarahkan dengan kasih. Menceritakan bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Membawa mereka ke jalan yang benar, yang memiliki anak yang mulai usia remaja, masa-masa yang sulit mungkin untuk diarahkan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Allah, Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada saya dan saudara, amin. Lebih mendengarkan perkataan Allah bukan perkataan manusia. Lebih membawa keluarga yang Tuhan sudah percayakan untuk dipimpin, bersekutu dengan Allah. Jangan pakai prinsip dunia, jangan saudara. Saya nggak bisa, saya bukan orang yang hebat untuk membawanya, untuk mengarahkannya. Jangan saudara, pakai prinsip kebenaran firman Allah. Seperti Yosua dan Kaleb, terus berjalan maju dengan iman yang memimpin kepada kebenaran Allah. Dan pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan kita mencontoh gaya kepemimpinan 10 pengintai ya saudara. Akhirnya orang-orang Israel terpengaruh dengan perkataan mereka. Bapak ibu saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya, mereka dibinasakan oleh Allah karena memberontak di hadapan Allah. Di antara 10 pengintai hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Ada berkat yang diterima oleh Yosua dan Kaleb. Mari kita lihat Bilangan 14 ayat yang ke-30. Bilangan 14 ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan ku beri kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefunne dan Yosua bin Nun. Ayat yang ke-24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Keturunan Kaleb dan Yosua akan memiliki negeri itu. Berkat yang dialami Yosua menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel yang sebelumnya dia adalah salah satu kepala di antara orang Israel, di antara sukunya, yaitu suku Efraim. Tuhan angkat menjadi pemimpin di antara bangsa Israel. Yang pertama hanya di lingkup yang kecil, tetapi ketika dia menjadi teladan, dia menjadi contoh, dia tetap menjadi pemimpin yang berjalan dengan iman sekalipun orang lain tidak mempercayai perkataannya. Yosua tetap berpegang teguh kepada Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang pemimpin terhadap satu bangsa. Semakin diberkati, gak sia-sia saudara.
Tidak sia-sia apa yang diperjuangkan oleh Yosua dan Kaleb, dan keturunannya juga menikmati. Tidak sia-sia ketika saya dan saudara memimpin hidup ini, mengarahkan diri ini, keluarga kita untuk berjalan kepada kebenaran Allah. Ada berkat-berkat yang Allah sediakan, amin. Sampai keturunan-keturunan selanjutnya menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sampai keturunan selanjutnya kita diberkati oleh Allah, disertai oleh Allah. Jadilah pemimpin yang berjalan dengan iman kepada Allah, supaya kita sampai ke tujuan, amin. Menghadapi tantangan-tantangan bersama-sama dengan Allah. Dan lihat, nikmati bagaimana Allah sediakan berkat di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini, mau nyanyi lagu apa saudara? Pandang terus padanya, sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Padanya, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja. Lagi dari awal kali kita akan pujian ini. Pandang terus kepadanya, jangan menoleh jalan. Jangan pandang salah orang lain, pandang lagi, pandang terus kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Rika berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan, dapat kami simpan, dan dapat berbuah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang masih muda ini, lebih hari lebih indah, lebih hari lebih heran untuk menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Kau telah memberkati kami yang hadir pada saat hari ini maupun yang tidak hadir Tuhan. Engkau tahu segala alasan mereka, Engkau mengampuni mereka Bapa. Berkati kami yang hadir pada saat hari ini. Terima kasih Yesus, pertengahan hingga akhirnya kami percaya Tuhan Roh-Mu ada di tempat ini Yesus. Tuhan kami serahkan seru doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua bersama dengan kas untuk tamborin. Kita angkat pujian, berjalan bersama Dia, ku tak takut. persepuluhan, tantangan sukarela yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Semua diberkati oleh Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pengumuman gereja, hari Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu doa umum, hari Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa umum puasa dan pelayan-pelayan Tuhan, hari Sabtu ibadah pemuda remaja, hari Minggu pagi ibadah anak-anak sekolah minggu dan dilanjutkan ibadah raya pukul 8:30. Selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara, jangan dulu pulang, kita akan latihan KOR untuk Natal tanggal 24 Desember. Dan selanjutnya saya akan memberikan pengumuman. Seragam Natal sudah jadi. Di
Sing sebelumnya saudara ya, pas saya ke konveksi, dari pihak konveksi katakan kemungkinan seragamnya selesai awal-awal bulan Desember karena masih masuk ke antrian, banyak yang dikerjakan. Ternyata lebih cepat dari perkiraan ya saudara. Hari Selasa apa hari Senin kemarin diberitahukan seragamnya sudah jadi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang menabung, sudah langsung saya potong tabungan, yang tabungannya sudah lebih dari cukup. Yang belum cukup, mohon kerjasamanya untuk melakukan pelunasan. Kalau bisa saudara, kalau Bapak Ibu Saudara segera melunaskan supaya saya bisa mengambil ke konveksi sekitar hari Selasa biar seragam ini selesai, tuntas. Karena masih ada hal-hal yang lain yang akan dikerjakan untuk persiapan Natal. Lebih khusus saya ya saudara akan menemani anak-anak untuk latihan-latihan dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih punya kendala dalam hal pelunasan bisa menghubungi saya secara pribadi. Kalau mau bertanya saya masih kurang berapa, bisa tanya langsung ke saya, sudah saya tulis semuanya. Sudah saya catat, yang lunas sudah sekitar 70%. Yang belum lunas kurang lebih 30%, masih 3 jutaan. Mohon kerjasamanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita terus berdoa supaya Tuhan tolong semuanya. Ibadah Natal 24-25 Desember, Tuhan yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Kita menikmati berkat Natal bersama-sama. Tuhan berkati, sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tamatkan acara ibadah pada pagi hari ini bersamamu. Bapak refnya saja, doa tutup saya kembalikan kepada Bapak kembali. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus sudah pimpin ibadah pada siang ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, Engkau sudah memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang bertugas hari ini. Baik kebenaran firman-Mu yang baru kami dengar bersama-sama. Kami tidak akan mempercayai yaitu kata-kata atau yaitu manusia, tetapi kami tetap mempercayai akan perkataan Tuhan, janji Tuhan seperti Yosua, seperti Kaleb, dan kami boleh belajar setia ya Tuhan, mendengar suara dan perintah Tuhan, agar jemaat-Mu di tempat ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Awal pertengahan sampai akhir dalam ibadah Tuhan sudah pimpin, kehadiran kami semua Tuhan sudah memberkati. Kalau sebentar berlatih pujian untuk persiapan Natal, untuk yaitu dasar terlebih dahulu, beri senantiasa kami suara yang baik dan roh hikmat marifat yang memimpin pun, beri Tuhan senantiasa akal budi dengan kesabaran, dan jemaat-Mu boleh mengikuti semua untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan selesainya kami pulang bersama-sama
Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, berkati korban persembahannya, berkati korban untuk dana Natal persiapan, Tuhan memberkati pelunasan seragam, Tuhan Yesus memberkati. Semua kami serahkan dalam tangan Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Kami menantikan bersama-sama dan menikmati berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami, dan kami memberkati semua yang sudah hadir pada siang hari ini, dan kami serahkan dalam tangan-Mu mulai saat siang ini seluruh hidup kami. Jagai, lindungi, sehat-sehat semuanya, dan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan belajar bersama-sama kerjakan pujian ini ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, ibadah kita sudah selesai.